tum? Sami'tum? Nah, mungkin sautul Ustadz Khairullah yakni munkhafid, yakni sautuhu la yasma', yakni la yasil ila al-wara'. Wa amma sauti mungkin murtafi' wa yasil ila al-wara'. La tasma' Sayyid? لا يتكلم أحد، يعني أنا أتكلم. هل صوتي واضح؟ هل صوتي واضح؟ واضح؟ أفلا؟ من؟ أوكا صوتي واضح؟ أنت فطري؟ ها؟ إذن أنت تنتقل إلى أمام. هنا وراء سيد انتقل إلى وراء سيد. يعني إذا نستعمل هذا المكبر الصوت فأنا أخاف أن أؤدي إلى الموظفين في الدور الأول من المسجد. طيب نبدأ أيها الشباب، شباب المسلمين ما شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الشباب شباب المسلمين حفظكم الله ورحمكم الله. Para pemuda Islam, para penuntut ilmu agama yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga kita kapanpun dan dimanapun kita berada dari segala macam keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, karena jiwa kita adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dan jiwa kita sering mengajak seseorang kepada apa? Keburukan. Karena jiwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan manusia yang akan mengajak seseorang kepada keburukan. Karena memang jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan jiwa kita. Kemudian salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita siapa? Muhammad. Tayyib. Antum bakhil. Antum minal bukhala. Kama qala salatu wassalam, kama qala alaihi salatu wassalam, yakni al-bakhilu man Zaidan. Al-bakhilu man yuzkar ismi indahu wa lam yusalli alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kif? Mada turid? Adzan? Kam saat الآن? Hah? Antu ayu adzan? Adzan duha? La lam yaji waqt al-adzan. Taib, kama qala alaihi salatu wassalam, al-bakhilu man yuzkar ismihi indahu wa lam yusalli alayya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang bakhil yaitu orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ngapain? Nah, tidak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Taib ayuhas syabab, ayuhat talaba, ahibati fillah, rahimakumullah. Qabla an nabda ad-dirasa fa ana ugayyibukum. Hal antum hadartum kullukum? Man marid? Man marid minkum? Mafi? La ahad yamrad? Taib, idzan mungkin fi nihayati ad-dirasa ana sa'ughayyib. Taib, al-an waktu at-tasmi' fa kullukum yakni wahid minkum tusammi ilayya. Ya, yakni nahnu natruk at-tariqah qablaha. Taib, al-an ana abda min huna kullukum tusammi ilayya. Taib? Taib. Wa ana ya wat tasmi'ul hadits ana sa'u'idduhu ila natijah. Ya, mungkin ba'dukum masalan fil ikhtibar yani lam yanja fa ana sa'azid bin natijah tasmi'il hadis. Taib? Taib. Falidzalika ihfad hadisan jayyidan summa tusammi ilayya indama nadrusu. Fahimtum? Taib. Jadi sekarang kita tinggalkan yang kemarin. Kemarin kan beberapa orang, yang lainnya ini itu kurang bagus. Ya, Ana lihat banyak yang bercanda kemarin tuh. Enggak benar-benar dia setoran hadisnya. Jadi sekarang setorannya tetap satu-satu, nanti Ustadz dengerin. Dan setoran hadis ini ya akan dapat nilai nanti. Misalkan, kalau misalkan antum ketika ulangan ujian akhir semester, misalkan di bawah KKM. KKM berapa? 65. 65. Ya, 65. Misalkan antum dapat 60, lulus nggak? Nggak. Maka karena antum setoran hadis, ya, tapi setorannya jangan asal setoran. Yang penting anak setorannya. Enggak, tapi benar-benar setorannya itu benar-benar dihafal. Ya, nanti ujiannya nanti ada potongan hadis terusan kayak gitu. Ya, nanti kalau misalkan antum dapat 60, ya, misalkan antum mau nggak 60? Kalau misalkan dapat 60 karena antum setoran hadis, hadisnya bagus, lancar, maka anak naikkan jadi 65. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa buat nambah apa? Nilai. Ya, buat bantu nilai. Taib, sekarang minal yaman wala minal yamin wala minal yusra? Minal yamin atau minal aisar? Taib, nabda bima qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, yakni lamma dzakara nisfai minan nas fa Allah jalla wa ala yakni yadhkuru minal yamin wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Tayyib. Tayyib, falidzalika fal'an yakni al yaminu min jihati atau min jihatikum? Min jihati atau min jihati kiblah? Min jihati kiblah? Min jihati kiblah. Idzan idza natawajjah ila al kiblah aina al yamin? Huna wala huna? Wala huna. Taib huna. Idzan fa intabiu. Idza lam yurid yakni anta tusammi awalan falam yajlis huna. Taib. Taib. Lakin fi ba'di ayam ana sa'abtadi yakni sa'abtadi'u min huna au min huna. Taib. Wal an ana sa'abda min huna. Taib. Bagas, ayah. Aglik. Jabir ibn Abdullah. Laisa Jarib, Jabir. Al-an radhiyallahu anhu. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul maktuba
wa sumtu wa lam azid dzalika adkhulul jannah. Rawahu rawahu Muslim. Zaidan, hai aglik. Anna rajulan sallallahu alaihi wasallam طيب خالد خلاص خالد الآن ليس وقت للحفظ الآن وقت للتسميع بسم الله هيا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من أن رجلا صلى الله عليه وسلم وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. طيب ريان طيب irfa sot yakni saut ar-rajul laisa aurah, suaranya laki-laki itu bukan aurat ya kan, yang nyaring kalau ngomong, apalagi kalau dalam hal kebaikan, membaca Al-Qur'an, tapi membaca Al-Qur'an lihat-lihat, kalau jangan sampai mengganggu orang. Ayo, an Abdurrahman an Abi Abdillah Al-Ansari Najib. Rawahu Muslim. ارفع صوتك والآخر يسكت يعني خفض صوتك خفض صوتك أنت عرفت أخفض يعني انزل صوتك أن رجلا Rawahu Muslim. Abdullah Rizki radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam.
Rawahu Muslim. Baik, mana? Yakni طيب نعم خلاص أذن أول. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaman wasolna? Ilaman wasolna? Siapa? Baik, Fabian, ayo. Syed. عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت مكتوبتي وصمت رمضان دخلت احدث الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم. Gani. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa sumtu rawahu Ridho. An Abi Jabir Rehan Akbar. Gantian dulu, tunggu.
wa ahlaltul halala rawahu Haikal. Walam Fadil. Matir. Sallaitu. Ara'aita idza sallaitu. Fitri. An Abi Abdillah Jabir bin Ansari radhiyallahu Jabir ibni Ansari. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Ansari Al-Ansari. radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu Sa'ala Rasulullahi. alaihi wasallam Sa'ala Rasulullahi. Sa'ala Rasulullahi. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان أهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم Rawahu رواه مسلم. Ahmad Fitri. Rawahu Fidra. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Ara'aita أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام Ba'din ba'da ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. siapa? Royan. Irfa sautak. Kul an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Hakadha. Aywa. Royan. Sa'ala Rasulullah. Muslim. Kul irfa sautak. An Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Kama anta tal'ab fil mal'ab. Yani lama تصح أوبر هكذا. لكن عندما يعني يتعلم الحديث وتذكر الحديث يعني صوتك كصوت المرأة. هذا كيف؟ أنت رجل. أنت الشباب رجل صوتك ليس كصوت مرأة. ارفع صوتك.
Ara'aita. Wa azid. Aflah. Rafi. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. أرأيت إذا صليت المكتوبات صمت رمضان وأحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم Rawahu man? Rawahu Muslim. عن أبي عبد الله Tayyib. Hada. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما Tayyib. La, yani رضي la الله tadhhab. عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله Sa'ala Rasulullah sallallahu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة Adkhulul jannah. أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم Rawahu Rafi. Ha? An Abi Abdullah. Rawahu Muslim. Belum? Adkhulul. Oke. Al-akhir. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. نعم ممتاز. طيب أيها الشباب أيها الطلبة أحبتي في الله حفظكم الله. طيب الآن ندخل في الحديث الثاني والعشرين. Ya, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-21. 22, naam. La, yani intadir. Yani wahidan fa wahidan. Idza jaa wahidan thumma anta. Tayyib. طيب الحديث الثاني والعشرين الحديث الثاني والعشرون رواه صحابي جليل وهو جابر بن عبد الله. طيب عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا
a'adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Abdillah, ya ini kunyah dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan sholat wajib?" Ya, sholat fardhu, maksudnya sholat yang 5 waktu. Kemudian aku berpuasa, ya, berpuasa 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Dan aku tidak menambah sedikit pun dari amalan tersebut. Ya, ini bahwasanya dia mencukupkan, ya sahabat ini, dia mencukupkan hanya mengerjakan apa? Sholat wajib yang 5 tadi. Kemudian dia apa? Berpuasa Ramadan. Kemudian dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dia mengatakan, apakah aku akan masuk surga wahai Nabi? Beliau menjawab apa? Iya. Ya, na'am. Maka jika kamu melaksanakan apa yang engkau tanyakan, yaitu apabila engkau melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau menghalalkan apa yang Allah halalkan dan engkau mengharamkan apa yang engkau haramkan, maka kata Nabi SAW, itu akan menyebabkan dirimu bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, sebagaimana biasanya, ya, kita akan membahas dulu tentang siapa perawi hadis tersebut. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdillah Al-Khazraji Al-Madani. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdillah dan beliau dari suku Khazraj. Ya, dari suku Khazraj Al-Madani. Maka beliau termasuk sahabat Ansor karena beliau nisbahnya kepada Madinah. Ya, maka penduduk Madinah itu adalah kaum Ansor. Dan mereka ada 2 suku yang besar, yaitu Khazraj sama ya. Maka kaum Ansor itu ada 2 kabilah besar, yaitu suku Aus dan juga Khazraj. Makanya ada beberapa sahabat yang dia itu nanti nisbahnya kepada Al-Ausi. Ya, nanti ada Al-Ausi, yaitu maksudnya beliau dari suku Aus. Adapun ya Abu Abdillah ini dari suku Khazraj, ya Khazraj. Kemudian nama beliau adalah Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Ya, Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kenapa kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma? Kenapa kita nggak mengatakan radhiyallahu taala anhu, tapi radhiyallahu taala anhuma? Ya, karena bapaknya Jabir siapa namanya? Abdullah bin Amr itu juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika kita mengucapkan Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di antara keutamaan beliau, ya, beliau Jabir radhiyallahu taala anhuma, Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah ikut di dalam 18 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk perang Badar dan juga perang Uhud. Ya, perang Badar, perang Uhud beliau ikut. Bahkan sampai perang Khaybar, Khandaq dan perang-perang yang lain, perang Hunain beliau ikut. Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, beliau Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih catat nih, penting. Hadisnya sebanyak 1540 hadis. Ya, nanti pas ada pertanyaan, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, nanti Ustaz belum dipelajari, enggak ada. Ini sudah dicatat. Ya, 1540 hadis. Ya, bahkan beliau termasuk dari 7 sahabat
dari 7 sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis, beliau termasuk ke-6. Ya, ke-6. Kemudian beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Ya, termasuk di antara sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 70 Hijriah. Ketika itu umur beliau 94 tahun. Ya, 94 tahun. Berarti tahun berapa lahir? 24 sebelum Hijriah. Lama banget ya kayaknya. Mana? Taib. Ya, beliau meninggal pada tahun ke-70 Hijriah. Ya, ke-70 Hijriah. Kemudian ya, penjelasan hadis ya secara singkat. Yang pertama, muda yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tadi, ya bahwasanya ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, Aro'aita, ya, Aro'aita, maka maksud daripada perkataan penanya Aro'aita adalah tentang pengkabaran kepada dirinya. Ya, ini ketika kita mengatakan kepada orang Aro'aita di dalam bahasa Arab, maka itu maksudnya adalah akhbirni. Ya, Aro'aita, akhbirni, maksudnya kabarkan kepadaku, yaitu beritahukan kepadaku ya, sesuatu yang engkau ketahui dan engkau yakini tentang perkara atau urusan yang aku tanyakan. Ya, maka ketika sahabat mengatakan Aro'aita, maka maksudnya adalah akhbirni, kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang engkau ketahui dan engkau yakini tentang perkara yang aku tanyakan kepada dirimu. Ya, jadi ketika kita mengatakan Aro'aita kepada Aro'aita, ya ini maksudnya apa? Ya, kabarkan kepadaku. Kemudian Haikal Talib, Khalid, kemusyrifnya aja, biar aja dia di sini. Kemusyrifnya. Taib, Suma. Kemudian, ya, perkataan penanya berikutnya, ya kan dia mengatakan Aro'aita idza shallaitul maktubah. Perkataan penanya berikutnya, idza shallaitul maktubah, apabila aku mengerjakan salat yang wajib. Maksudnya adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Ya, setiap hari yang kita lakukan kurang lebih berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, dari mulai subuh sampai isya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat yang diwajibkan atas orang-orang beriman adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya. Ya, maka sholat 5 waktu itu sudah ditetapkan. Kapan dia masuk waktu dan kapan dia berakhirnya waktunya. Maka maksud daripada al-maktubat di sini adalah sholat 5 waktu. Kemudian perkataan penanya atau sebelumnya ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang bertanya itu, nih tulis nih penting nih, yang bertanya anna rojulan, di situ disebutkan anna rojulan, seorang laki-laki. Lelaki di situ disilakan oleh para ulama itu namanya Nu'man. Ya. Bukan Nu'man bin Bashir, ana lupa binnya. Nu'man. Dia namanya Nu'man. Ya, maka perkataan penanya yaitu siapa? Nu'man radhiyallahu anhu
wa ahlaltul halala. Maksudnya adalah mengerjakan sesuatu yang halal dan meyakini tentang kehalalan sesuatu tersebut. Ya. Dan meyakini tentang kehalalan suatu tersebut. Contohnya, ketika atau sesuatu yang halal itu ya bisa berisi tentang sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, dan sesuatu yang mustahab. Maka kalau dia tidak sampai pada derajat wajib, misalkan mustahab, maka seseorang boleh melakukan antara melakukan atau tidak. Contohnya seperti makan apa? Makan apa? Ikan. Ya, ikan kita yakini bahwasanya ikan itu halal. Ya, halal enggak ikan? Ya, halal. Seluruh binatang yang ada di laut, yang di dalam air itu laut tuh itu halal. Ya, bahkan bangkainya juga halal. Maka ikan adalah halal, akan tetapi itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Maka seorang manusia dia boleh memilih antara mau memakan atau tidak. Kemudian perkataan penanya yaitu waharramtul harama, yaitu menjauhi segala hal yang diharamkan dengan meyakini bahwasanya itu adalah haram. Contohnya, zina haram nggak? Haram. Ada orang yang dia itu menjauhi zina, tapi kalau dia tidak meyakini tentang keharaman zina, maka dia tidak dikatakan waharramtul harama. Maka dia tidak dikatakan meyakini dan juga menjauhi keharaman. Ya, maka kalau seseorang dia meyakini keharaman, maksud daripada waharramtul harama, maka dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dan meyakini bahwasanya hal-hal yang diharamkan itu adalah haram. Contoh yang lainnya adalah tentang membunuh seorang mukmin. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka seseorang dia tidak membunuh orang mukmin, tapi dia tidak meyakini bahwasanya darah seorang muslim itu haram, maka dia tidak dikatakan meninggalkan yang haram. Ya, maka dia meninggalkan dan juga meyakini bahwasanya itu adalah haram. Contoh yang lainnya tentang minuman keras. Ya, tentang minuman keras. Seseorang menjauhi minuman keras, tapi ketika ditanya, "Kenapa kamu meninggalkan minuman keras?" Dia tidak meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram. Akan tetapi dia mengatakan, "Saya meninggalkan itu karena saya takut nanti menyerang penyakit. Saya terkena penyakit ini, penyakit itu sehingga saya meninggal dunia." Dia tidak meyakini bahwasanya minuman keras itu haram. Paham? Perkataan penanya, walam azid ala dzalika syai'an. Ya, ini maksudnya ya si penanya laki-laki tadi, beliau tidak melakukan amalan selain amalan yang telah disebutkan. Amalannya apa tadi yang disebutkan? Salat, kemudian puasa Ramadan. Ya, walam azid ala dzalika syai'an, maksudnya beliau cukup hanya mengerjakan apa? Salat wajib dan juga puasa. Nanti penjelasannya nanti di dalam faedah. Kenapa cuman disebutkan salat dan juga puasa, tidak disebutkan kewajiban-kewajiban yang lain yang termasuk diantaranya adalah rukun Islam, yaitu apa? Membayar zakat dan juga berhaji. Ya, nanti dijelaskan. Kemudian yang terakhir, perkataan penanya, ya ini pertanyaannya kepada Nabi SAW adalah dihisab atau disiksa apa yang telah beliau lakukan sebelum mengerjakan amalan-amalan tadi. Ya, maksudnya apakah Rasulullah, apakah
kalau saya itu sholat wajib yang 5, kemudian saya puasa, ya, kemudian saya nggak nambah amalan cuman itu, apakah saya masuk surga dengan amalan tersebut? Ya, ini tanpa Allah Subhanahu wa taala melihat tentang kesalahan saya yang dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, dan kita tahu ya, surga adalah tempat di mana kenikmatan itu abadi. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat sekalipun di dunia itu akan didapatkan di mana? Jadi kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga itu tidak ada apa-apanya. Ya. Antum yang paling nikmat apa? Pernah makan apa? Apa? Barbecue. Apa? McDonald, KFC, apa sudah yang paling enak gitu, yang paling enak sudah antum pernah makan. Ya. Dibandingkan dengan air putihnya surga aja, itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan air putihnya yang ada di surga, itu nggak ada apa-apanya. Kenikmatan yang paling enak di dunia dibandingkan dengan air putihnya saja tidak bisa menyentarai kenikmatan di surga. Ya. Jadi benar-benar kenikmatan yang hakiki. Kalau orang kan mengatakan ketika dia di dunia, ini adalah kenikmatan hakiki. Wah, dusta dia itu. Ya, dusta. Nggak ada kenikmatan hakiki kecuali yang ada di surga. Ya, di surga. Kemudian sudah, yang tadi sudah ya. Sekarang apa faedah yang bisa diambil dari hadis ke-22 ini? Ya, yang pertama, bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bertanya tentang hal yang bermanfaat bagi mereka, dan pertanyaan itu atau sesuatu yang ditanyakan itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan mengamalkan hal tersebut, mereka akan mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan manusia kita nanya, "Ustaz, kalau datang ke orang, Ustaz, kapan boleh nelpon? Ustaz, kapan boleh kirim makanan?" Ustaz, nggak ada, santri nggak ada yang datang ke ustaznya, "Ustaz, kalau ana ngerjakan ini gimana, Ustaz? Kalau ana terlambat ini, terlambat itu, sholatnya gimana, Ustaz?" Nggak ada. "Ustaz, kalau ana ngerjakan amalan sunnah ini gimana, Ustaz? Pahalanya apa, Ustaz?" Nggak ada yang nanya kayak gitu. Nanyanya apa? "Ustaz, kapan boleh nelpon? Ustaz, boleh nggak kiriman ini? Ustaz, boleh nggak kiriman itu?" Ya kan? Lihat, maka kita harus mencontoh siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menanyakan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Ya, yang mana sesuatu yang ditanyakan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka antum mumpung di sini banyak ustadz-ustadz gitu kan ya. Tanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan tanyanya tentang dunia dan dunia. Ya. Kemudian, faedah yang kedua, bahwa amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis, ya hadis ke-22 ini, hadis ke-22 ini, termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Ya. Meskipun di sana ada amalan-amalan yang lain. Ya, ada amalan-amalan selain sholat 5 waktu, selain puasa, di sana ada amalan-amalan yang lain yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, bahkan di dalam hadis kisahnya seorang yang memberi makan apa? Memberi minum seekor apa? Anjing. Ya, karena hal itu maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Akan tetapi di dalam hadis ini disebutkan ya bahwasanya amalan yang disebutkan itu bisa membawa seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini penjelasannya. Ya, di sini tidak disebutkan kewajiban yang lain di dalam syariat Islam, yaitu haji dan zakat.
Maka dijawab oleh para ulama, ya, kenapa tidak disebutkan haji? Ya, kemungkinannya, ya, ketika bertanya tentang ini, ya, ketika si penanya ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum disyariatkan, belum diwajibkan syariat apa? Haji. Ya. Haji. Ya. Haji. Di sini kan tidak disebutkan haji. Kenapa? Karena kemungkinan dijelaskan oleh para ulama belum diwajibkannya syariat haji. Bisa jadi beliau bertanya ini ketika syariat haji belum turun. Nah, jadi ketika itu yang turun masih tentang apa? Sholat dan juga puasa. Kemudian kenapa tidak disebutkan zakat? Ya. Karena ya, kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya begini, ketika penanya mengatakan ida sholaitul maktuba wa sumtu ramadan, kemudian dia mengatakan walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, akan tetapi Nabi langsung mengatakan apa tadi? Na'am. Beliau tidak mengatakan oh enggak, masih kurang, kamu harus membayar zakat. Akan tetapi Nabi tidak menjawab seperti itu. Kenapa? Karena beliau tahu, ya, kemungkinan kata para ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa kondisi penanya itu adalah orang yang fakir. Jangan kebalik ya, jangan kebalik K-nya duluan, F-nya duluan. Ya. Bahwa penanya adalah orang fakir. Ya, ini bukan termasuk orang yang wajib membayar zakat, ya, zakat mal. Karena zakat mal itu ada syarat-syaratnya. Seseorang itu diwajibkan zakat mal ketika yang pertama hartanya itu dimiliki sendiri dan hartanya itu mencapai nisab. Ya, hartanya mencapai nisab. Kemudian yang kedua, hartanya itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau seandainya sudah 1 tahun tapi belum nisab, maka dia tidak wajib zakat. Maka nisab itu batas seseorang dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kalau emas sekarang kalau nggak salah 85 gram emas. Orang yang punya 85 gram emas maka dia wajib zakat. Ya, seberapa? 10 atau 2,5%. 2,5%. Kemudian maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab sesuai dengan kondisi penanya. Ya, karena beliau tahu, oh penanya ini adalah orang yang fakir, miskin. Dia bukan termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan di situ tentang kewajiban zakat. Karena memang orang yang miskin, orang yang fakir itu dia tidak wajib zakat. Kemudian beda antara fakir dengan miskin. Kalau miskin itu orang itu hanya punya stok makanan untuk hari itu aja. Ya, itu miskin. Dia nggak ada yang lebihannya. Adapun orang fakir untuk kebutuhan hari itu aja dia nggak punya. Itu namanya fakir. Jadi derajatnya lebih rendah daripada miskin. Kemudian faedah berikutnya ya, bahwasanya tujuan utama dari kehidupan dunia ini, ya, tujuan utama dari kehidupan dunia para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan apa? Harta, bukan anak keturunan, ya, bukan dunia yang hina. Kenapa? Karena coba lihat, mereka bertanya tentang sesuatu hal yang ujung-ujungnya atau tujuan puncaknya adalah apa? Surga. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Karena itulah puncak yang ingin dicapai oleh para sahabat. Maka kita sebagai orang-orang yang katanya atba'uhum, yang kita ini mengikuti para salaf. Wah, gitu kan. Mengikuti para salaf.
Tapi giliran meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya apa? Dunia. Ya Allah, kasihkan aku rumah gitu. Padahal sudah punya rumah gitu. Ya Allah, berikan aku mobil. Ya padahal sudah mobilnya banyak parkir di rumahnya. Ya Allah, belikan saya HP. HP sudah ada. Maka patut menjadi pelajaran buat kita ya, bahwasanya tujuan utama kita di dunia ini adalah apa? Apa? Surga. Adapun dunia adalah tempat di mana kita untuk bisa mengambil sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Karena memang dunia ini permainan, menipu. Kalau orang tidak bisa mengatur dirinya di dunia, ya dia akan tertipu. Innamal hayatud dunya laibu walahun. Ya, sesungguhnya dunia itu adalah permainan dan juga senda gurau. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya, semua kesenangan yang dirasakan di dunia ini semuanya menipu. Agar orang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dunialah yang menjadikan mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah berikutnya, keagungan perkara sholat wajib yang 5 waktu itu. Ya. Kenapa? Dikarenakan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai salah satu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam apa? Surga. Ya kan? Ketika dia mengatakan sholaitu al-maktubat a'adkhulul jannah, na'am. Kalau aku mengerjakan sholat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 hari, 5 kali dalam sehari, apakah aku masuk surga? Iya. Ya, maka karena sholat termasuk amalan yang menjadikan seseorang bisa masuk dalam, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat itu ya perkaranya sangat agung di dalam agama Islam. Ya, diriwayatkan di dalam Sahihain, ya di dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man sholla al-bardain dakhalal jannah. Man sholla al-bardain dakhalal jannah. Siapa yang ingat bardain? Ya, sholat subuh dan asar. Barang siapa yang sholat pada 2 waktu yang dingin, yaitu maksudnya adalah sholat asar dan sholat subuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara sholat itu sangat agung kedudukannya di dalam agama Islam. Kemudian faedah yang berikutnya menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya. Menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya, karena termasuk amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Wasumtu Ramadan a'adkhulul jannah. Ya, dan aku berpuasa Ramadan, apakah aku akan masuk surga dengan aku mengerjakan puasa di bulan Ramadan? Ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana kutiba diwajibkan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan wajib. Kama kutiba alaikum, sebagaimana diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, maka begitu pula diwajibkan kepada kalian. Ya, kalian agar kalian dengan puasa Ramadan itu mencapai gelar apa? Takwa. Dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya sehingga seseorang tersebut akan masuk ke dalam surga. Kemudian ya, faedah hadis berikutnya terakhir. Yaitu maksud dari perkataan aku halalkan yang halal, yaitu mengerjakannya dalam kondisi yakin akan kehalalannya tersebut, ya, atas kehalalan yang dihalalkan tersebut. Ya, maka aku halalkan yang halal, masuk di dalamnya perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Dan juga perkara yang sunnah. Demikian juga perkara yang mubah.
Perkara yang wajib misalkan ya, misalkan ada tentang sholat. Aku menghalalkan yang halal. Maka sholat adalah sesuatu yang diwajibkan. Maka kita harus mengerjakan sholat itu meyakini bahwasanya sholat itu adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Kemudian yang sunnah juga demikian. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah, maka kita mengerjakannya ya, meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang sunnah. Ya. Kemudian yang mubah. Ya, yang mubah kayak tadi, seperti contohkan makan atau minum, tentang makan misalkan ikan. Nah, itu adalah sesuatu yang halal. Maka kita meyakini bahwasanya halal ikan itu adalah sesuatu yang halal. Maka kalau sesuatu itu tidak sampai derajat wajib, ya, kalau derajat wajib maka harus dikerjakan. Kalau perkara itu hanya sampai sunnah dan mubah, maka seseorang dia boleh mengerjakan, boleh tidak. Ya, contohnya kayak tadi, misalkan sholat sunnah. Ya, sebenarnya boleh nggak dikerjakan, tapi rugi. Ya, rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Ya, karena nggak ada yang bisa memberikan garansi bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu pasti diterima. Nggak ada yang bisa menjanjikan bahwasanya, oh saya loh, sholat saya itu sudah paling sempurna. Sholat subuh saya sempurna. Sholat subuh sempurna gimana? Antum hanya sering hal kayak gini. Ya kan? Kadang kayak sering garuk-garuk, apa kayak gitu. Sholat nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, kita sholat khusyuk. Ya, kita sedang seakan-akan berbincang dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbincang dengan orang yang kita hormati saja, kita Masya Allah khusyuknya gitu kan, mendengarkan apa. Ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam. Maka rugi kalau seseorang itu tidak mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Karena dengan amalan-amalan sunnah itu akan menutup atau akan membuat amalan-amalan wajib yang kurang tadi menjadi sempurna. Kemudian, adapun perkataan aku haramkan yang haram, yaitu menjauhinya dalam kondisi yakin akan keharamannya. Seperti yang tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan minum khamr. Maka ketika kita menjauhi, maka kalau kita menjauhi, maka kita harus yakin bahwasanya haram itu khamr itu haram. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dia cuma sekedar menjauhi tapi tidak meyakini bahwasanya khamr itu sesuatu yang haram, tapi dia cuma saya jauh. Kenapa engkau jauh? Ya karena dia membahayakan buat kondisi tubuh. Maka dia belum dikatakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Contohnya lain tentang zina. Ya, tentang zina. Dia meyakini, saya yakin zina itu haram, Ustaz. Antum yakin nggak zina itu haram? Iya, zina itu haram, Ustaz. Tapi diam-diam dia main apa? Ya, main apa? Ya, seperti itulah. Ya. Maka dia tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, dia hanya, ya Ustaz, saya yakin zina itu haram, Ustaz. Tapi enak kalau lagi kholwat gitu. Ya, enggak. Maka itu dia bukan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau dia mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia satu. Yang pertama menjauhi. Kemudian yang kedua apa? Dia meyakini bahwasanya itu adalah haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau cuma salah satunya aja nggak cukup, maka belum dikatakan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia menjauhi atau mungkin dia mengatakan, meyakini, oh zina itu haram, Ustaz. Ya. Tapi dia masih apa? Di balik layar apa? Ya, di balik layar main. Ya, main tangannya. Ya, ini antum jangan ngeliat ke teman-temannya siapa. Ini buat semuanya ya. Buat semuanya. Ya, ini pelajaran buat semuanya. Ya, maka seseorang kalau mengharamkan sesuatu, mengharamkan apa yang diharamkan, maka dua. Dia yang pertama menjauhi, benar-benar menjauhi. Kalau keharaman itu mutlak.
kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mutlak harus dijauhi. Ya, dan diyakini bahwasanya itu haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Gimana sebelumnya? Itu sabda Nabi SAW ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka kalau sesuatu yang ketaatan itu kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sudah sesuatu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini haram, antum sudah jauh, nggak boleh, deket-deket aja nggak boleh. Ya, makanya zina itu tidak dikatakan inna zina haramun, akan tetapi apa? Wala taqrabu az-zina. Ya, jangan mendekati aja nggak boleh. Ya. Maka sudah, kalau sesuatu itu sudah haram, jelas-jelas haram, maka sudah tinggalkan udah. Ya, tinggalkan dan diyakini bahwasanya itu benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kapan kita ulangan harian? Atau nunggu 3 hadis? Dulu gimana? Kalau Ustaz Muhammad gimana? Hah? 2 hadis. Yang betul antum. Kalau Ustaz Muhammad gimana dulu? Hah? Ustaz? Enggak ada ujian harian, enggak ada? Dadakan. Wah, jangan terlalu sedikitan 2 hadis. Ya mungkin pekan depan hadis ketiga, baru pekan depannya lagi baru ujian harian insyaallah. Karena untuk semester ini harus paling tidak 2 kali penilaian harian pengetahuan PHP. Ya. Jadi nunggu mungkin 3 hadis atau 4 hadis, kita lihat nanti baru kita ujian harian. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan juga ya bisa kita ambil pelajaran. Bukan cuma sekedar ambil pelajaran ya, dengar kiri keluar kanan, bukan seperti itu. Ya. Dengerin, masuk ke dalam hati, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Itu yang bagus. Ya, dan itu yang kita harapkan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.